Nah, saya bilang, Bib, tolong doakan saya untuk ringan, dan Habib Rizik mendoakan saya. Di depan, tenang. di depan. Iya, beberapa orang yang kita lagi habis sholat buka puasa bersama ya, kalau nggak salah saya buka puasa bersama ya. Kemudian Habib Rizik secara khusus mendoakan saya. Ya, alhamdulillah ya, dari 6 tahun 6 tahun, jadi 10 bulan. Iya. Hampir semua mayoritas segmen-segmen asli bangsa ini, termasuk Habib Rizik, itu orang-orang yang siap duduk bersama dalam rangka demokrasi. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh lagi ke depan ada undang-undang yang membuat demokrasi itu terhinakan. Itu aja sebenarnya. Jadi saya ingin bertanya nanti macam-macam, terutama pengalaman abang. Kalau nggak salah satu tahanan Mabes Polri ya? Mabes Polri, Barreskrim Mabes Polri. Dan itu sama Habib Rizik segala gitu. Iya, sama Habib Rizik. Ya. Soalnya saya ada dapat foto nih, katanya sempat ketemu Habib Rizik terakhir itu ya? Iya, sebelum saya keluar penjara di pagi hari tanggal 13 ya. 13 Agustus ya? Friday of 13 lah kata orang Barat, agak sial, tapi buat saya alhamdulillah. Ya itu saya ketemu dengan beliau, Imam Besar Habib Rizik jam 6 sampai jam 6 sampai 6:15 lah. Oh, 6 pagi? Iya, 6 pagi. Karena abang keluarnya? Keluarnya dikeluarkan malam ya, malam hari ke klinik, tapi tidak langsung dikeluarkan ke penjara, lepas penjara. Nah, saya di klinik nunggu pagi, nunggu petugas kepala penjaranya datang. Sebenarnya bukan penjara, rutan. Rutan. Kalau penjara itu sudah inkrah dia. Betul, tapi orang Indonesia tahunya penjara. Penjara. Kemudian ketemu Habib Rizik ya, atas permintaan saya mau pamit ya. Kemudian petugas penjaranya mendatangkan Habib Rizik, kita ngobrol. Sebelumnya belum pernah ketemu? Sering, cuman sering karena kita ini kan beda blok ya. Dia di blok narkoba, saya di blok biasa umum. Karena ada restriction lah, Habib Rizik ini tidak dikasih ke tempat kami, karena itu ada kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Oh, di situ satu blok semua Timur, ya. Anton Permana, kemudian ada juga Ustazah Kinkin di situ juga. Banyak orang-orang politik lain seperti Habib Rehan, kemudian Gus Nur, ya, kemudian Ustadz Ali dari HTI, ya, beberapa lagi aktivis-aktivis yang ada di situ. Jadi kita dipisah oleh penjara ini. Habib Rizik dibuat di blok narkoba. Nah, beberapa event ya seperti Isra Mi'raj ya. Baru ketemu. Kemudian buka puasa bersama, kemudian Habib Rizik pernah diundang oleh Irjen Napoleon Bonaparte yang juga penghuni penjara yang sama. Saya ketemu juga ya. Kemudian beberapa kali lah, apalagi kalau pas saya dibesuk oleh keluarga dan Habib Rizik juga lagi dibesuk atau lagi nyusun pleidoinya, itu kita ketemu ngobrol 15 menit. Jadi itu bukan pertemuan yang pertama ya? Oh, bukan. Saya pokoknya ketemu sekitar 10 kali adalah. 10 kali ada? 10 kali, ya. Nah, yang paling berkesan apa dalam pertemuan itu? Yang paling berkesan? Iya, saya itu pokoknya ini kan beyond ya, beyond rationality ya, beyond rasional ya. Pada saat saya itu dituntut 6 tahun penjara. Wah, itu shocking banget kan? Shocking banget. Itu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Hukum Pidana tahun 1946. Tentang peraturan hukum pidana nomor 1 1946. Dikenakan kepada Habib Rizik. Nah, saya bilang, Bib, tolong doakan saya untuk ringan, dan Habib Rizik mendoakan saya. Di depan, tenang. Di depan beberapa orang yang kita lagi habis sholat buka puasa bersama ya, kalau nggak salah saya buka puasa bersama ya. Kemudian Habib Rizik secara khusus mendoakan saya.
Ya, alhamdulillah ya dari 6 tahun 6 itu tahun, jadi 10 bulan. Iya. Itu dari sisi hukum itu sebenarnya jegleknya banyak banget. Ya nggak bisa karena itu harusnya secara umum 2/3. Iya. 2/3 dari Ya seperti Habib Rizik kan, 2/3. dituntut 6 tahun, Iya. kenanya 4 tahun, 4 tahun. 2/3, Iya. gitu. Ya, jadi saya sangat berutang budi dengan doanya Habib Rizik ya, dengan Oke. Habib Rizik beliau itu ya. Jadi ya abang percayalah kekuatan doa itu ya. Oh sangat ya. percaya ya. Itu doanya langsung di depan abang atau? Depan saya, iya. Oke, Iya. sholat dulu atau langsung berdoa begitu aja? Habis sholat buka bersama, kemudian dia mendoakan saya. Oh, jadi habis buka bersama. Iya. Berarti habis sholat maghrib ya? Habis maghrib ya. Oke. Ya, itu kan saya pas lagi bulan puasa ininya. Di sidang untuk Oke. ininya hukumannya itu. Oke. Dan tapi waktu itu sebenarnya kan kita menandatangani surat agar abang bisa dikeluarkan kalau nggak salah ya. Pas lebaran atau apa gitu ya. Enggak ya, bukan itu ya. Oh, ya, itu Jumhur ya. Jumhur sama Anton itu. Oh, Jumhur sama Anton ya. Kalau saya memang karena sidangnya udah lebih awal, Iya. ya memang kita nunggu sidang selesai aja. Nunggu sidang selesai. Nunggu Jadi sidang selesai. waktu Idul Fitri abang tetap di tahanan. Iya, masih Masih ya, ditahan, iya. masih ditahanan. Kalau Iya. Jumhur kan waktu Idul Fitri dia Sudah keluar. Sudah ya. keluar. Iya. karena masa tahanannya habis. Masa tahanan habis. Iya. Kalau sementara abang tunggu masa tahanan dalam pengertian vonis kan? Vonis ya. Karena mereka belum divonis soalnya Belum dua-duanya. divonis, belum. Iya. Saya udah divonis, sudah menjalankan vonis 10 Iya. bulan itu. Iya. Jadi kan abang dituntut dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946. Iya. Itu nanti coba kita bacakan ya. Intinya gini, Iya. itu menyampaikan berita bohong Iya. yang mengakibatkan keonaran di dalam masyarakat. Iya. Nah, itu berdasarkan 5 Twitter saya. Iya. Ya, Twitter itu yang utamanya adalah menyerang pemerintah dalam konteks rencana undang-undang Omnibus Law Iya. Cipta Tenaga Kerja. Iya. Yang kedua itu terkait dengan kritikan saya tentang oligarki yang sangat berkuasa di Indonesia dan mengendalikan politik pilkada di Indonesia. Iya. Intinya 2 itu. Jadi dari 5 Twitter itu intinya 2 yang dua dipersoalkan. itu. Tapi yang satu itu terkait dengan pidatonya Gatot Nurmantio di Kerawang yang saya setir bahwa Pak Gatot Nurmantio ini mengutuk ya RUU Omnibus Law itu ya. Itu jadi pertanyaan dari penyidik di BAP saya di kepolisian sejauh apa saya berhubungan dengan Gatot Nurmantio. Oke. Iya, jadi ini buat sobat era ya, kalau abang kan udah pasti hafal ya. Jadi pasal 14, jadi gini, undang-undang yang sering dikenakan kepada aktivis belakangan ini adalah memang Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang penyebaran berita bohong. Pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15. Jadi kalau pasal 14 ayat 1 itu bunyinya begini. Ini untuk pemirsa Bang ya. Jadi biar mereka paham konteksnya dan ternyata yang dikenakan ke abang bukan yang dituduhkan ya, tapi pasal yang berikutnya yang lebih ringan ancaman hukumannya. Divonis. Iya, divonisnya. Di tuntutannya pasal 14. Iya, jadi waktu vonis kan di pasal 14 ayat 1. Enggak, tuntutan. Iya, tuntutan. Ya. Waktu tuntutan pasal 14 ayat 1 di sini dikatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Iya. Nah, itulah sebabnya abang dituntut 6 tahun. Iya. Karena dianggap menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran dengan sengaja ya. Artinya by intention. Lalu yang akhirnya dianggap terbukti adalah pasal 15. Tentu kan ada subsidiarnya ya, itu. Atau alternatifnya ya. Pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Iya. Jadi pasal ini yang terbukti ya.
Ya, yang terbukti. Yang dianggap terbukti. Ya. Versi maksudnya versi hakim. Iya, ya. hakim. Ya. Kalau abang kan mengatakan ya abang tidak membuat apa-apa, ya kan? Ya. Itu bagian dari hak berdemokrasi kan? Iya, karena kan saya udah nyampaikan di eksepsi saya. Iya. Ya kan, bahwa saya ini sedang menjalankan perintah konstitusi. Iya. Ya, pasal 28 ayat 28E kalau nggak salah saya, Iya. Undang-Undang Dasar 1945 Iya. yang menyatakan bahwa warga negara itu punya hak untuk menyampaikan pendapat, Iya. ya, di muka umum. Itu saya lakukan gitu. Iya. Itu yang saya ketahui gitu. Oke. Ya. Memang kalau mau jujur sih, saya sendiri sebagai orang hukum mengatakan undang-undang ini sudah tidak relevan lagi, karena kebetulan bang saya juga menjadi ahli Habib Rizik ketika dikenakan pasal ini. Iya. Jadi saya akan mengatakan bahwa pasal 14 ayat 1 itu tidak terbukti unsur-unsurnya. Pertama, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Jadi saya mengatakan ini harus bersifat menyiarkan. Iya. Kalau menyiarkan itu ya harus ada media penyiarannya. Iya. Nah, yang kedua, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Artinya bukan potensial lagi. Maka saya bilang keonarannya yang mana? Unsurnya nggak penuhi. Tapi ya sudahlah. Ada soal dimensi yang lain kan? Karena penting sekali. Ini kan gini, itu kan tahun 1946. Iya. Ketika orang tidak punya teknologi lain Iya. selain pamflet. Iya. Iya kan? Pamflet, surat kabar. Surat kabar juga minim ya mungkin Iya. ya. Iya. Radio Iya. minim ya. Iya. Radio kan yang punya juga radio dulu kan cuma segelintir Iya. orang-orang kaya ya Iya. zaman dulu. Jadi sebenarnya pamflet paling banyak. Nah, pada tahun 2020 ketika saya ditangkap, Iya. itu dunia itu sudah Berubah. didominasi oleh media sosial. Iya. Ya, Twitter, Facebook, ya, kemudian Instagram apa segala gitu. Iya. Jadi sebenarnya konsepnya beda. Ini medsos yang saya sebut barusan ini bukan berita dia. Iya. Dia itu social interaction. Iya. Social interaction itu dia itu memang dikonstruksi untuk orang berinteraksi. Jadi saya bukan memberita, saya itu saling berinteraksi dengan orang. Jadi saya ini orang mengkritik saya kalau nggak suka, ya Iya. kan? Saya mengkritik balik dan lain-lain. Dan tidak bisa dibilang propaganda satu arah itu ya kan? Nggak bisa. nggak Sama bisa. seperti kita membuat YouTube ini kan? Ya. Orang nonton tapi bisa juga maki-maki kita. Iya, karena kan saya kalau nonton Google, misalkan dapat berita dari Google, Iya. saya nggak suka, misalkan si X nggak suka, saya langsung pencet di situ, ya kan di Google itu Iya. saya bilang I don't like this artikel Iya. atau I don't like this name, Iya. itu langsung hilang dari saya itu, Iya. ya kan? Iya. Ya, zaman sekarang tuh ada, istilahnya report itu kan? ya, tapi dalam istilah terbaru itu namanya opt-in. Oke. Opt-in ini orang diberi kesempatan di zaman sekarang ini, Iya. tidak dikasih momok kamu harus baca ini, enggak, kamu nggak suka kamu delete, ya kan? Saya berita-berita yang ya, orang-orang yang kayak pelacur misalkan ikut memaki-maki Habib Rizik misalkan, buat saya kalau lihat wajah yang mirip pelacur itu, orang nggak punya kredibilitas secara agama dan secara politik, muncul sering-sering di Google News saya itu pasti saya langsung beritahu Google, I don't like this woman ya di sini gitu, this bitch. Nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi gitu. Oke. Nah kan dunia baru. Jadi kalau kita misalkan di Luar Twitter, biasa bang, saya aja nggak ngerti. itu sebenarnya dunia baru. Jadi kalau orang mengaitkan dengan dunia berita bohong tahun 1946 itu kasihan rakyat Indonesianya. Iya. Karena rakyat Indonesia ini dia harus menjadi rakyat yang masuk ke dunia digital kan. Iya. Sekarang Open ini. mind Open harus. mind. Iya, open society. Open society. Jadi sekarang keniscayaan baru dunia ini pasca Covid ya, orang semua beralih ke dunia digital. Iya. Nah, tiba-tiba kita menghina orang yang menggunakan Twitter dan YouTube. Iya. Ini sudah saya sampaikan kepada hakim ya Iya. sebagai bahan pertimbangan, karena saya dosen di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta ya kan, kemudian saya doktor ya, saya interaksi dengan mahasiswa dengan dengan media sosial dan lain-lain. Ini mau dikerangkeng, ini kasihan rakyatnya gitu loh. Iya, Kasihan bangsa kita. Kita mau maju ke zaman yang lebih modern atau balik ke zaman batu gitu, zaman 1946. Kalau 46 kan wajar saja karena itu kan searah kan. Jadi kalau misalnya kita kasih pamflet, orang yang menerima pamflet kita nggak bisa protes karena tidak punya medianya kan? Iya, dan tingkat literasi masyarakat memang masih rendah. Iya, kalau sehingga bisa ini terhasut. Dan juga dia tidak punya klarifikasi apa-apa. Kalau sini kan mudah banget mengklarifikasi, misalnya kita tidak setuju dengan berita ini,
kita anggap ini berita bohong kan kita tinggal searching aja betulkah itu berita bohong atau berita enggak kan. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk masih menggunakan pasal itu. Nggak ada alasan. Iya. Nggak ada alasan. Menurut saya sih gini ya, saya tuh bukan kagum ya, maksudnya gini, orang paling fasis di dunia itu kan nomor 2 mungkin menurut saya Putin ya, setelah Iya. setelah Xi Jinping ya, Iya. menurut saya ya. Iya. Itu Putin ketika memenjarakan musuh politiknya si Alex itu dia tidak cari pasal demokrasi yang anti demokrasi, dia Iya. cari pasal penggelapan pajak gitu loh. Iya. Jadi Putin sendiri sebenarnya tidak mau dianggap menghina Anti-demokrasi, demokrasi iya. gitu loh. Sama seperti dulu ketika siapa yang Al Capone, Al ya kan? Capone ya. Kan bukan karena pasal kriminal tapi penggelapan pajak juga. Jadi orang harus dicari yang make sense gitu loh. Iya, karena kalau kriminal dianggap wah itu nanti buat-buat ya kan? Buat, Iya. iya. Kalau memenjarakan orang karena kebebasan berpikir di zaman demokrasi itu bisa merusak sebuah sistem sosial. Itu Iya. bahayanya kita dengan Jadi, undang-undang itu. Saya selalu ingin mengatakan bahwa negara yang masih menghukum orang karena perbedaan pendapat, ya itu negara yang diragukan demokrasinya pasti. Iya, iya. Nggak mungkin negara itu demokratis kalau masih menghukum perbedaan pendapat. Betul, betul. Makanya kalau saya misalnya orang hukum mengatakan yang harus dihukum itu adalah orang yang memang betul-betul melakukan kejahatan. Iya. Dan kejahatan itu apa? Ya paling tidak ada sifatnya, bersifat fisik misalnya. Iya, iya. Betul-betul menyentuh fisik Iya. atau merusak properti misalnya. Iya. Tapi kalau misalnya cuma sekedar maki-maki misalnya katakanlah, ya harusnya penegak hukum ya rekonsiliasi aja. Bayangkan yang maki-maki aja saya mengatakan rekonsiliasi, apalagi yang bersifat kritik. Iya, kalau saya kan Gitu. dulu kan saya ikut SBY ya. Iya. Jilid 1 kan Iya. teman saya bawa kerbau ke istana. Iya, Bawa yang kerbau. SBY itu kan. Ditulis Iya. SBY. Iya. Kan? Jadi saya tanya sama SBY, Pak, ini orang mau kita tangkap atau enggak? Ya kan SBY bilang nggak usah, itu kan demokrasi. Iya kan? Padahal SBY sudah merasa terhina kan di Iya, dibilang asosiasi SBY dengan kerbau kan. Iya. Nah, itu kan walaupun maksudnya- dia bilang, siapa bilang SBY ini kan Shibuya kata. Iya, tapi kan orang tahu Orang S-nya tahu. besar, B-nya besar, Y-nya besar. Iya. Banyak lagi sebenarnya yang dilakukan SBY. Memang menjaga demokrasi ini susah ya. Kita merebutnya, saya kan termasuk di penjara satu kali di Laksus ya, Bakostranas dulu, satu Tahun kali. berapa itu? Waktu jadi aktivis di ITB? Aktivis ITB, 88 Januari saya di penjara 2 Iya. minggu ya. Kemudian tahun berikutnya di penjara karena saya minta Jumhur Hidayat waktu ditahan, saya minta dibebaskan, saya ditangkap lagi, ya kan. Kemudian waktu itu memang zaman tidak ada demokrasi sama sekali ya, Iya. wajar dalam tanda kutip wajar gitu ya. tanda kutip kita. Iya. Tapi di zaman demokrasi sekarang Kok masih ada gitu? kok masih ada. Ini yang Iya. sebenarnya buat saya ya, tapi saya tidak mau mendahului keputusan atau mendegradasi keputusan hakim. Iya. Ya, karena hakim ya pada dasarnya saya hormati sebagai pemberi keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. karena itu sesuai undang-undang kehakiman yang saya Iya. mengapresiasi. Nah, tapi sebenarnya dalam konteks demokrasi ini kan, dengan demokrasi inilah kita sebenarnya yang disebut dengan persatuan nasional itu bisa terjadi. Bangsa kita harus bersatu. Iya. Kalau misalkan lihat, saya kan sebenarnya harusnya buat pledoi saya itu judulnya yang aslinya kan menggugat Indonesia menggugat. Oke. Ya kan, tapi karena pengacara saya ngasih saran jangan nanti terlalu keras, saya ganti demokrasi harus tetap dipertahankan. Oke. Tapi dalam menggugat Indonesia menggugat itu, saya itu kan sebenarnya menggugat pikirannya Bung Karno. Iya. Karena Bung Karno menulis Indonesia menggugat. Iya. Ya kan? Nah, dari 80 Ketika Bung Karno di penjara, tahun 30-an lah. 29 Iya. 29 di sidang tahun 30. Iya. Bung Karno itu dari 80 source sumber referensi dia, Iya. ya, hampir mayoritas itu orang Barat, Oke. ya, cuma Iya. satu orang Mesir ya, Mustafa Kamal atau apa namanya. Oke. Orang Indonesia nggak ada, dia tidak mencari referensi dari raja-raja Jawa dulu apa Iya. segala, nggak ada, boleh lihat di bukunya Iya. Indonesia menggugat ya. Iya. Nah, di situ Bung Karno mengemis kepada quote and quote, mengemis kepada hakim-hakim Belanda itu tentang pentingnya demokrasi di Indonesia. Iya. Ya kan, membiarkan rakyat itu untuk bersuara. Nah, jadi saya melihat kenapa itu tahun 1929 1930 itu peristiwa di mana founding fathers kita
meminta dengan hormat agar diberikan demokrasi ya, rakyat Indonesia. Kenapa hampir 90 tahun kemudian itu masih sama juga? Masih gitu sama. loh. Ya kan? Makanya kemarin waktu saya mau keluar penjara, saya ketemu dengan Imam Besar Habib Rizik, saya tanya, Bib, kan antum sudah kasih saya 3 buku untuk pelajarin, ya, 2 buku benar, 1 buku hasil pengajian bulanan Markas Syariah. Saya udah pelajari. Nah, saya ada pertanyaan soal buku demokrasi. itu buku karya dia. Buku karya dia. Nah, saya bilang karena dia minta saya kan mempelajari Islam, ya kan. Saya ini kan sekuler lah dalam pengertian sekolahnya ya, akademisnya. Ya sama, saya juga SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai S3 juga sekolah umum semua. Makanya alhamdulillah di dalam penjara saya punya kesempatan sekarang belajar tentang Islam, ya. Nah, saya tanya sama Habib Rizik, Bib, bagaimana pandangan antum soal demokrasi? Oh, nggak ada masalah, fine, dia bilang, demokrasi oke. Nah, berarti antum tidak sama dengan Said Qutb dong, saya bilang. Karena Said Qutb totali menolak demokrasi. Ana beda, dia bilang. Nah, berarti antum lebih dekat kepada si ini. Jadi Said Qutb itu pemikir dari Mesir ya? Mesir, dia itu pokoknya kontranya itu jahiliyah dengan dengan Islam kan gitu kan. Nah, dia tuh pokoknya nggak ada, itu totali harus Islam, Tuhan atau Togut kan gitu. Nah, kalau Habib Rizik enggak, Habib Rizik itu berdamai dengan demokrasi. Misalnya konsep dia tentang negara syariah itu bukan maksudnya itu adalah melakukan ekspansi eksternal, tapi melakukan islamisasi internal gitu loh terhadap umat Islam. Kan? Sehingga negara syariah itu di kepala Habib Rizik adalah untuk tempat-tempat daerah yang mayoritas non-Muslim itu silahkan menggunakan dominan agamanya, ya kan, misalkan di Bali, ya kan, orang Hindu silahkan menerapkan syariat Hindu, misalnya gitu ya. Nah, sebaliknya juga di tempat yang Islam kan wajar orang Islam itu menjalankan syariat Islam. Nah, itu satu. Tapi jangan lupa syariat Islam bagi pemeluk Islam. Pemeluk Islam, ya. Orang non-Islam, non-Muslim ya enggak. Enggak ada masalah. Yang kedua, Habib Rizik itu menerima beberapa prinsip demokrasi ya, asal itu tidak misalkan demokrasi yang kita juga sedih ya, demokrasi semua orang boleh ngomong terlalu liberal ya, misalkan pelacur bisa ngomong politik seenaknya. Ya, menurut kita kan kalau pelacur lu jangan ngomong politik, kamu aja sebenarnya udah manusia pendusta, pendosa, ya kan, pencuri, koruptor, apa segala, kan sekarang ini kan semua equal. Nah, ini yang sebenarnya Habib Rizik menolak dan saya setuju. Maksudnya demokrasi yang diminta Habib Rizik adalah demokrasi bermoral. Nah, di sini saya akhirnya melihat bahwa hampir semua mayoritas segmen-segmen asli bangsa ini termasuk Habib Rizik itu orang-orang yang siap duduk bersama dalam rangka demokrasi. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh lagi ke depan ada undang-undang yang membuat demokrasi itu terhinakan, itu aja sebenarnya.